Orkestrasi di balik fitnah, pertemuan Roy Suryo, Rizik Syihab, dan agenda delegitimasi pemerintah. Kebetulan atau konspirasi? Pertemuan Roy Suryo dan Rizik Syihab dalam narasi ijazah palsu. Membongkar kebohongan ijazah palsu Jokowi, antara fitnah politik dan pembodohan publik. Fitnah lama dalam bungkus baru. Di tengah kemajuan informasi dan keterbukaan data, masyarakat Indonesia masih terus dihantui oleh praktik politik kotor yang menjual kebohongan demi kepentingan sempit. Salah satu narasi yang terus didaur ulang adalah tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tuduhan ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga merupakan penghinaan terhadap akal sehat publik dan pelecehan terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan membongkar tuntas kebohongan tersebut, mengupas motif di baliknya, serta mengajak publik agar tidak menjadi korban pembodohan sistematis oleh segelintir kelompok pembenci demokrasi. Akar tuduhan dan aktor di baliknya. Isu ijazah palsu ini kembali mencuat lewat sejumlah tokoh dan aktivis politik yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi tidak sah atau tidak dapat dibuktikan keasliannya. Mereka menggiring opini bahwa Universitas Gadjah Mada, UGM, alma mater Jokowi, tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa Jokowi adalah alumninya. Padahal faktanya, UGM berkali-kali telah memberikan klarifikasi resmi bahwa Jokowi benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menolak gugatan hukum terkait isu ini, menegaskan bahwa tidak ada bukti valid yang mendukung klaim tersebut. Bahkan bukan hanya UGM, lembaga resmi negara lainnya pun sudah memberikan konfirmasi keaslian dokumen pendidikan Presiden Jokowi. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat telah melakukan verifikasi administratif secara berjenjang sejak pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden. Semuanya menyatakan bahwa ijazah yang diserahkan Jokowi adalah sah, valid, dan telah melalui proses autentikasi sesuai prosedur. Artinya, negara secara resmi telah mengakui dan membenarkan keabsahan ijazah tersebut melalui institusi-institusi konstitusionalnya. Namun anehnya, meski semua institusi kredibel telah mengonfirmasi, tuduhan tetap digaungkan secara keras oleh pihak-pihak seperti Roy Suryo dan kelompoknya. Mereka tetap kukuh menuduh dan menghina Presiden Jokowi dengan dalih ijazah palsu. Ini memunculkan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya tujuan mereka? Taktik ini sangat klasik dalam politik hitam. Ketika tidak bisa menyerang dari sisi program dan kinerja, seranglah sisi personal. Tuduhan terhadap ijazah adalah bentuk serangan personal yang menyasar simbol kredibilitas seorang pemimpin. Bagi Roy Suryo CS, isu ini bukan soal pendidikan, tapi alat politisasi untuk menciptakan noise dan keraguan di tengah masyarakat. Lebih jauh, upaya ini juga tampak seperti strategi untuk memecah belah konsentrasi publik, mengalihkan perhatian dari isu substansial seperti keberhasilan pembangunan, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan kebijakan luar negeri yang makin diakui dunia. Di saat yang sama, mereka berusaha menciptakan narasi seolah-olah negara ini dipimpin oleh seseorang yang tidak sah, sebuah tuduhan serius yang bila dibiarkan, bisa mencederai integritas demokrasi. Klarifikasi institusional, suara sah dari universitas dan pengadilan. UGM, sebagai institusi akademik ternama, telah menyatakan secara terbuka bahwa Jokowi adalah alumnus sah. Rektor, dosen, bahkan teman seangkatan Jokowi turut memberikan kesaksian publik. Selain itu, KPU Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat telah mengonfirmasi validitas dokumen pendidikan Jokowi dalam berbagai tahapan pencalonan. Ini membentuk mata rantai keabsahan administratif yang tak terbantahkan. Jika masih ada pihak yang meragukan keabsahan tersebut, proses hukum telah membuktikan bahwa tuduhan itu tidak memiliki dasar. Mahkamah Agung dalam keputusannya juga menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini adalah fakta hukum, bukan opini. Sayangnya, bagi penyebar fitnah, fakta bukanlah hal penting. Yang penting adalah membentuk persepsi dan keraguan. Dimensi psikopolitik, menciptakan distrust dan kebencian. Mengapa isu ini terus diangkat meski berkali-kali terbantahkan? Jawabannya terletak pada strategi psikopolitik, menciptakan distrust terhadap figur pemimpin dan melemahkan legitimasi pemerintahan.
Tuduhan ijazah palsu adalah senjata retoris untuk mengesankan bahwa pemimpin bangsa ini tidak punya integritas, padahal yang sebenarnya kehilangan integritas adalah mereka yang menyebarkan fitnah tersebut. Hoaks seperti ini menyasar masyarakat yang kurang literasi informasi. Dalam psikologi propaganda, ini dikenal sebagai repetition effect. Kebohongan yang diulang-ulang akan tampak seperti kebenaran jika tidak segera dilawan. Pembalikan fakta dan ironi oposisi. Ironisnya, pihak yang paling vokal menuduh Jokowi seringkali tidak memiliki rekam jejak intelektual yang transparan. Bahkan banyak dari mereka tak jelas. Koneksi terbaru, pertemuan Roy Suryo dan tokoh radikal. Baru-baru ini beredar luas foto dan video Roy Suryo dan beberapa pendukung narasi ijazah palsu bertemu langsung dengan Habib Rizik Syihab, tokoh sentral dari kelompok yang dikenal berseberangan secara ideologis dengan pemerintah. Pertemuan ini memunculkan dugaan kuat bahwa gerakan delegitimasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan jejaring politik identitas dan kelompok-kelompok yang pernah menolak hasil pemilu secara terbuka. Apakah pertemuan tersebut kebetulan semata? Atau bagian dari orkestrasi untuk menggiring opini publik menjelang kontestasi politik besar? Fakta bahwa tokoh-tokoh ini saling bertemu dan bersatu dalam narasi delegitimasi tentu memperkuat asumsi bahwa ini adalah agenda terorganisir. Gerakan semacam ini harus diwaspadai karena berpotensi menggiring demokrasi ke arah konflik horizontal, apalagi jika isu agama, identitas, dan fitnah personal terus dipelintir untuk menciptakan instabilitas sosial. Kewaspadaan masyarakat dan aparat sangat diperlukan agar fitnah tidak berubah menjadi gangguan nyata terhadap ketertiban umum. Konteks historis, serangan personal dalam dunia politik. Dalam sejarah politik, serangan terhadap ijazah atau latar belakang pendidikan bukan hal baru. Barack Obama pun pernah dituduh tidak lahir di Amerika. Di Indonesia, serangan model ini pernah terjadi terhadap tokoh-tokoh seperti Megawati, Gus Dur, hingga Habibie. Polanya sama, ketika lawan politik tidak mampu menyerang secara substansi, mereka memilih jalan pintas berupa fitnah personal. Namun publik yang cerdas tidak mudah termakan pola usang ini. Justru semakin sering fitnah diulang, semakin tampak bahwa oposisi tidak punya bahan kritik yang bermutu. Data pembangunan, bukti integritas kepemimpinan. Alih-alih membahas ijazah, mari lihat bukti kerja nyata. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami transformasi besar di bidang infrastruktur, digitalisasi layanan publik, pembangunan SDM, dan penguatan diplomasi luar negeri. Jalan tol, bendungan, bandara, hingga reformasi birokrasi adalah capaian yang bisa diverifikasi secara objektif. Apakah semua itu dilakukan oleh seseorang yang tidak sekolah atau menggunakan ijazah palsu? Jelas tidak. Kinerja dan kemampuan membangun tidak bisa dipalsukan seperti tuduhan itu sendiri. Narasi alternatif mendorong rasionalitas dan literasi politik. Sebagai warga negara, kita harus mendorong narasi alternatif yang berbasis data dan logika. Masyarakat harus belajar memilah informasi, tidak menelan mentah-mentah unggahan media sosial tanpa verifikasi. Demokrasi hanya akan tumbuh sehat jika masyarakatnya melek informasi. Peran media, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk melawan hoaks semacam ini. Pendidikan politik dan literasi digital harus menjadi bagian dari agenda nasional untuk menciptakan generasi pemilih yang cerdas. Penutup, saatnya publik bangkit melawan fitnah. Tuduhan ijazah palsu kepada Presiden Jokowi bukan hanya penghinaan terhadap beliau sebagai pribadi, tapi juga bentuk perusakan institusi negara dan pendidikan nasional. Sudah saatnya masyarakat bangkit melawan hoaks, fitnah, dan kampanye hitam. Jangan biarkan ruang demokrasi diracuni oleh kebohongan yang terus diputar demi kepentingan kekuasaan sempit. Opini ini adalah seruan kepada publik untuk tidak hanya membela kebenaran, tetapi juga menjaga marwah bangsa dari cengkraman para penyebar kebencian yang menyamar sebagai kritikus. Kritis boleh, tapi jangan menjadi kaki tangan propaganda gelap. Indonesia terlalu besar untuk dipimpin oleh kebohongan. Mari pertahankan negeri ini dengan akal sehat, nalar sehat, dan semangat persatuan.